Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak adik-adik yang dari kampung belajar ataupun juga kelas yang umum ya. Semua ada beberapa juga yang hadir. Anda sudah mengikuti proses yang belajar yang saya kira cukup panjang lah. Cukup panjang bagi yang kampung belajar itu menurut saya panjang. Anda juga sudah panjang, kayak misalnya anak-anak yang kayak siapa? Fardan, Saki, sudah lama kan belajar tuh? Sama Ji. Ya. Yang membedakannya ketika kampung belajar itu Anda 6 kali pertemuan dalam sehari. 6 kali pertemuan dalam sehari itu sama dengan 2 minggu. Karena 3 kali seminggu kan? Jadi 2 hari sama dengan 1 bulan. Jadi kenapa diciptakan kampung belajar begitu? Terjadi proses pencepatan pencerdasan kepada para pelajar Indonesia, khususnya yang ada di lingkungan kita. Nah, begitulah sebenarnya yang dibangun oleh Kampung Inggris. Saya pernah di sana, di Seranca, di Agung, adalah orang-orang yang pernah menikmati bagaimana dunia belajar itu sebelum terbit matahari kita sudah belajar setelah sholat subuh sampai jam 12, bahkan saya sempat biasanya kalau mau ujian sampai jam 2 malam. Jadi ya itu yang coba kita bangun di sini, bahwa belajar itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, semua yang kalian pelajari itu berguna untuk pelajaran sekolahmu, SD, SMP, SMA, bahkan tingkat universitas. Seperti misalnya Opa yang sudah universitas, itu juga dia pelajari. Apa yang membedakan kalian dengan Opa? Sama saja kan? Sama-sama mereka dia belajar simple present, kalian belajar simple present. Intinya begitu, di Kampung Pare, Kampung Inggris Pare di Jawa Timur juga begitu. Di mana ilmumu, pemahamanmu, disitulah kamu berada. Jangan karena kita badan saya gede, saya harus belajar materi yang tingkat tinggi. Enggak, ukurannya kepala. Ukurannya kita kepala ya, di mana kemampuan kita. Gitu ya. Jadi janganlah terburu-buru untuk menjadi orang yang misalnya saya mau lulus TOEFL, saya mau lulus ini, tapi tidak mengerti materi dasar. Itu namanya omong kosong. Kebanyakan orang bermimpi begitu. Dikasih soal yang paling sederhana, yang buku merah itu, nggak ngerti. Sedangkan TOEFL itu apa? TOEFL itu semua materi dasar, intermediate sudah tuntas. Baru masuk TOEFL. Kebanyakan kita berpikirnya salah. Mau cepat, instan. Akhirnya nggak bisa. Berkali-kali ujian, jutaan uangnya habis, nggak bisa juga. Jalan kompas, carilah strategi, joki, apa semua dan lain sebagainya. Itu nggak benar. Yang dibutuhkan adalah kalian punya pengetahuan. Pengetahuan itu kamu bawa untuk hidupmu dimanapun kamu berada. Nah, itu yang paling utama. Dan yang selanjutnya, 4 materi yang kita berikan. Apa? Speaking, reading, grammar, pronunciation. Tinggal 1 yang belum ditemui, writing. Jadi itu semua, 1 paket itu. Dan itu sangat jarang ada materi yang seperti itu. Jadi tinggal beberapa hari ini, berapa hari ya? 3 hari ya. Mungkin sekitar 18 atau 20 pertemuan. Janganlah disia-siakan. Karena terus terang, kita semua tidak pernah berpikir setengah-setengah untuk mendidik Anda. Pernah nggak kalian, misalnya kayak guru Anda sekedar datang saja? Enggak kan? Semua mengeluarkan energi terbaiknya untuk membuat kalian paham apa yang kita target. Baik di pronunciation-nya, grammar-nya, speaking-nya. Pernah kamu merasa bahwa kami tidak peduli dengan kalian? Enggak kan? Kalau kita marah, bukan kami membenci dirimu, tetapi sifatmu. Sifat misalnya sifat yang datang sekedar untuk menutupi kewajiban. Itu yang kita kritik. Sebaiknya kalau berpikir begitu, saya anggap lebih bagus tidak usah masuk ke rumah belajar atau ke tempat belajar apapun juga. Karena apa? Karena tidak ada orang yang jadi kalau dia setengah-setengah. Pasti itu di mana-mana. Itu orang-orang hebat dunia, kalau dia belajar kayak siapa ya? Messi, Ronaldo. Itu Messi, Ronaldo, temannya sudah pulang, dia masih latihan. Dia datang sebelum jam latihan dimulai, sudah pulang dia masih tetap latihan. Makanya dia lebih hebat daripada orang lain.
Kalau kalian berpikir untuk menjadi dia, lu orang luar biasa, lakukan sesuatu hal yang luar biasa. Jangan bermimpi, saya mau begini-begini tapi tidak bertindak, itu tidak bisa. Apalagi yang paling sulit diatur? Yang paling sulit diatur itu main HP. Paling susah. Kenapa paling susah? Karena itu satu kenikmatan, toh? Tidak dilarang, tetapi pada saat kau di sini, maksimalkan waktumu, karena beberapa alasan orang tua mengirim Anda ke sini apa? Bukan targetnya kamu hebat, minimal main HP-mu dikurangi. Padahal target kita bukan itu lagi. Target kita adalah kamu mampu menjawab soal tes internasional. Dan di sini tersedia semua ilmunya. Mulai tahapan paling dasar untuk anak-anak SD sampai tingkat TOEFL. IELTS itu Mr. Anca itu S2 anak UGM dia latih. Hah? Nah, itu semua ada, tapi hanya akan diberikan pada orang yang pengetahuannya sampai. Banyak orang yang mau tes TOEFL, latihan TOEFL di sini. Tidak kita beri, bukan karena kita tolak uangnya, karena memang belum waktunya. Pendidikan harus begitu. Kayak gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya, satu lagi. Sebelum kelas berakhir, coba berlatih untuk menjelaskan apa pesan dan kesanmu selama ikut kelas di sini. Bagaimana merasa apa? Terus terang aja, saya awalnya nggak mau, ya kan? Diajak orang tua atau bagaimana? Berekspresilah dengan apa yang kau pikirkan, apa yang kau rasakan. Jadilah dirimu sendiri, itu yang paling mahal. Karena ya kita itu dalam agama itu ya kita diajarkan untuk mengenal diri sendiri. Jangan bohong pada diri sendiri. Itu yang kau ungkapkan saja. Itu sudah luar biasa. Dan misalnya kalian nggak bisa 100% bahasa Inggris, boleh Anda campur-campur dalam bahasa Indonesia. Misalnya Indonesia campur Inggris. Oke ya? Bisa kan? Itu tujuannya apa? Supaya kamu lebih percaya diri. Lebih percaya diri untuk bicara. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada Kak. Saya dipanggil. Mr. Naik. Enggak aja. Ibunya. Thank you, Mr. for this time. May I ask if at the last day, we have an exam, Mr. Oh, ujian. Jadi kalau standar ujian kita, ada bisa saya bantu Rehana kayak bagaimana ujiannya di sini? Ya mungkin kasih gambaran, nggak usah saya. Ayo Rehana bisa bicara, kasih sedikit dulu. Orang tuanya ada. Iya ya. Nggak bilang. Oke, Arta mau jalan. Bilang. Boleh. Ujian di sini ya. Ya. Kalau ujian di sini sangat teliti. Misalkan satu huruf itu salah semua. Misalnya kayak mungkin yang dia tanyakan mungkin kayak ujian lisannya juga, yang kayak gimana? Kasih gambaran saja supaya mereka mengerti. Belajarlah supaya terhindar dari jebakan-jebakan ya. Terlalu banyak jebakannya di sini. Ya kayak gitu. Ada yang lain? Siapa yang pernah ujian? Silakan. Pagi mau komentar? Ya silakan. Ya kamu bisa membandingkan kayak ujianmu di sini dengan di sekolah atau bagaimana, silakan boleh berpendapat. Yang mengenai ujian yang ditanyakan tadi. Ya boleh. Yang tensi yang kau rasakan ya. Ya begitu, ketika kita menulis harus teliti, mulai dari titik, kata depan, dan penggunaan verb itu harus dihafal semua. Dan kalau saya harus lebih menghafal ke irregular. Karena kalau kayak regular saja tuh kan tinggal tambah ini. Dan rata-rata soal itu kalau nggak salah menggunakan irregular. Ya. Gitu saja. Jadi misalnya kayak gini, apakah memungkinkan misalnya, Rehana, atau Anda dulu mau komentar, silakan. Nah, apakah memungkinkan misalnya setelah memahami tensi seluruh di luar kepala itu bisa udah tiket untuk bisa lulus nggak? Rehana bisa jawab nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena semua penelitian itu diperhatikan semua. Jadi mungkin kalau merasa ya bahwa jauh
jawaban sudah benar. Padahal sebenarnya misalkan saja kita lihat dari ujian tulisnya, kalau sudah salah sedikit, salah sama rumusnya. Di ujian lisan juga begitu. Ujian bisa menurutku lebih mudah karena sudah lulus semua. Oke, Pak Ozan mau komentar tentang ujian. Siapa yang pernah ujian lagi? Padan Padan? Silakan. Jadi bagi pemahaman ke teman-temanmu. Tentang ujian. Ya. Sebenarnya bisa kujawab, tapi karena saya kurang teliti, jadi saya tidak lulus. Saya mengira, sebenarnya saya itu mengira benar semua kepapulannya, ternyata ada salah, kemungkinan salah tanda baca atau salah huruf mungkin. Oke. Di sekolahmu sudah dapat nilai berapa? Ujian rapormu berapa? Bahasa Inggrismu berapa? Semester 6, 95. Nah, itu nilainya 95 di sekolah. Tapi untuk ukuran rumah belajar belum. Nggak ada Pak. Ya. Pak Ozan kayak gimana? Ya ada juga pengalamannya. Jadi supaya lebih mengerti ya bahwa apa yang kita sampaikan, misalnya orang kenal di Facebook, memahami tesis luar kepala. Luar kepala itu memang tidak ada celahnya. Ngerti? Oke, Pak Ozan mau komentar? Udah, Sir. Kamu ujian kan? Bagaimana rasamu ujianmu kemarin? Gimana sih, Sir? Awalnya Sir bilang gue baik-baik gini betul. Sekalinya pas dicek sama Serago, salah semua saya penulisan itu yang gara-gara moodnya Sir. Yang awalnya WOLD, saya tulis WOOD. Kayu. Kalau naik kayu. Pas lihat di hasil ulang, wih hancur sekali nih. Ya kayak gitu. Jadi sudah mengerti ya. Jadi untuk sementara dari saya tahu kalian sudah berjuang luar biasa, ya kan? Sudah datang, sudah berusaha untuk menyenangkan orang tua, kemudian menyenangkan diri sendiri, menikmati kelas. Tapi saya kira masih butuh waktu untuk belajar, karena sistem kita tidak berubah. Kalian mau lulus, tidak lulus, mau tinggalkan rumah belajar, tidak ada urusan. Karena kita berbicara masalah kualitas. Saya sakit hati, saya mau tinggalkan, pergi sana. Tidak ada urusan, ya kan? Kami waktu belajar juga dikasih begitu, Mr. Anja juga begitu di Pare. Nah, jadi ada tempat memang, beberapa tempat itu yang benar-benar mencari kualitas. Nah, kita ingin begitu. Kita ingin anak-anak Indonesia mayoritas mampu berpikir kualitas yang lebih didahulukan, bukan kuantitas. Karena kualitaslah yang mempengaruhi kuantitas. Cukup ya, saya kira begitu. Silakan Anda berpikir masing-masing apa yang mau disampaikan selama pengalaman Anda berada di sini. Oke? Anu juga boleh. Siapa? Pagi juga mau berangkat kan? Kami juga bisa datang kan? Nah, ini sama. Bagaimana kau rasakan? Jadi belajar untuk mengekspresikan pendapatmu. Oke, saya kira cukup segitu, sudah banyak waktu kalian yang saya ambil. Silakan datang lagi pukul 8.30 besok. Terima kasih. Kalau ada lebihnya silahkan diambil. Kalau ada kurangnya, ambil dari yang lebih tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Padan.